Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran informatika. Ya, di kelas 7 ini dan di awal pertemuan di bab 1 ini kita akan mempelajari materi mengenai perangkat keras komputer. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu satu, mengenal berbagai perangkat keras yang digunakan untuk pemrosesan data dalam komputer. Kedua, mengenal berbagai perangkat penyimpanan data dalam komputer. Ketiga, memahami fungsi masing-masing perangkat keras pemrosesan dan penyimpanan data. Keempat, memahami dasar pertimbangan pemilihan perangkat keras untuk pemrosesan dan penyimpanan data. Agar dapat menjalankan fungsi seperti yang diinginkan, komputer dilengkapi dengan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras memiliki wujud fisik yang dapat dilihat secara kasat mata dan juga dapat disentuh. Sedangkan perangkat lunak atau software tidak memiliki wujud fisik, tetapi melainkan berupa program-program yang dijalankan untuk melakukan perintah atau fungsi tertentu. Di sini ada gambar contoh dari hardware, Jadi ada prosesor atau CPU, ada RAM, ada hard disk, ada motherboard dan lain sebagainya. Oke, kita akan membahas yang pertama yaitu perangkat pemrosesan dan penyimpanan data. Di sini pertama ada CPU atau Central Processing Unit atau lebih dikenal dengan sebutan nama prosesor atau mikroprosesor. Dapat dikatakan sebagai bagian terpenting dari komputer karena merupakan otak dari komputer tersebut. Prosesor merupakan pusat pengolahan data dan pengontrolan kerja komputer. Jika prosesor tidak dapat melakukan pengolahan data dengan cepat dan baik, maka kerja komputer akan terasa lambat dan tidak akurat, Jadi bisa terjadi hang. Oleh karena itu, kinerja komputer sangat tergantung pada kinerja dari prosesornya. Prosesor terdiri atas dua bagian yang dibedakan berdasarkan fungsi operasionalnya, yaitu Arithmetical Logical Unit atau ALU dan Control Unit atau CPU. Ini sama seperti otak manusia, dibagi menjadi dua, otak kanan dan otak kiri. Jadi komputer juga otaknya adalah prosesor. Prosesor dibagi menjadi dua, ada ALU dan CPU. ALU berfungsi sebagai pusat pengolah data seperti perhitungan matematika, sedangkan CPU atau control unit berfungsi sebagai pengontrol kerja komputer, yaitu mengatur urutan proses-proses yang dilakukan di komputer sehingga urutan proses berjalan sebagaimana mestinya. Nah, sebagai otak dari komputer, kecepatan merupakan parameter yang sangat penting bagi prosesor. Kecepatan kinerja prosesor diukur dengan satuan Hertz, Saat ini prosesor yang digunakan di komputer atau di laptop sudah mempunyai kecepatan hingga gigahertz. Nah, 1 GHz itu sama dengan 1 miliar Hz. Jadi semakin tinggi kecepatan prosesor, semakin cepat kinerja komputer dan harganya juga semakin mahal. Prosesor yang beredar di pasaran saat ini didominasi oleh merek Intel dan AMD, atau AMD. Nah, kedua merek tersebut terus berinovasi untuk dapat saling mengungguli. Di sini ada gambar dari contoh prosesor Intel dan AMD, Nah, di sini ada beberapa seri. Jadi
Intel sudah mengembangkan sampai seri i9 ya, yang awalnya Core i5, Core i7, dan sekarang yang terbaru itu Core i9. Dan pesaingnya dari AMD juga tidak kalah bersaing ya. Di sini AMD mengeluarkan seri Ryzen ya, ada Ryzen 5, Ryzen 7 dan Ryzen 9. Nah, untuk kecepatannya sendiri Intel dan Ryzen ini sama-sama ada kekurangan dan kelebihannya ya. Jadi oleh karena itu kecepatan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam perkembangan prosesor ya. Jadi semakin tinggi spesifikasi prosesor itu semakin cepat pula kinerja komputer. Nah, kalian bisa lihat di komputer itu Bapak kasih lihat ya. Kalian bisa lihat di sini di PC, klik kanan, pilih properties. Nah, nanti di sini muncul jenis prosesor dari PC atau laptop kalian. Nah, di sini prosesor Bapak ya, atau prosesor laptop Bapak ini Intel Core i5 ya, yang seri 1035G1 ya. Nah, ini kecepatannya 1 GHz up to 1,19 GHz ya. Nah, di sini sistem operasinya juga 64 bit dengan RAM 4 GB. Nah, kalian juga bisa lihat ya di PC atau laptop kalian masing-masing. Oke, lanjut. Kemudian memori ya, yang kedua ada memori. Memori adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan informasi sebelum atau sesudah diproses oleh prosesor. Dan memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori eksternal yang disebut dengan RAM atau Random Access Memory, dan memori internal yang disebut dengan ROM, Read Only Memory. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, RAM. Random Access Memory digunakan untuk menyimpan program dan data secara sementara ketika program dijalankan dan data diproses. RAM disebut random access karena perangkat ini memungkinkan untuk mengakses sel-sel memori secara langsung tanpa harus melalui urutan baris dan kolom-kolom selnya ya. Nah, di sini ada contoh dari bentuk fisik RAM ya. Nah, bentuknya ini seperti ini ya. Jadi ada berbentuk persegi panjang, ada chip-chipnya di sini. Nah, di sebelah kanan ini adalah untuk pemasangan RAM itu sendiri. Nah, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan ketika memilih RAM ya? Ketika kita ingin membeli sebuah PC atau laptop, kita lihat dulu RAM-nya ya. RAM-nya itu berapa ya? Kecepatannya berapa, tipenya, kapasitasnya, kecepatan, dan jumlah pin. Nah, tipe RAM yang umum digunakan ada dua jenis ya, yaitu Dynamic RAM atau DRAM dan Static RAM SRAM. Nah, saat ini teknologi DRAM lebih berkembang dan lebih banyak digunakan karena DRAM mempunyai kemampuan transfer data yang lebih cepat dibandingkan SRAM. DRAM atau Dynamic RAM kemudian dikembangkan menjadi teknologi Double Data Rate Random Access Memory atau DDR RAM, atau lebih populer dengan sebutan DDR saja.
DDR RAM memiliki kemampuan dalam mentransfer data 2 kali lebih cepat dibanding generasi sebelumnya. Nah, saat ini teknologi DDR RAM yang banyak ditemukan di pasaran adalah DDR generasi DDR4 ya. Itu. Kedua yaitu untuk kapasitas RAM. Kapasitas RAM merupakan spesifikasi yang sangat menentukan kinerja komputer atau laptop. Kapasitas yang besar memungkinkan RAM dapat menyimpan banyak program dan data sekaligus, sehingga ketika menjalankan program yang baru, program yang lama tidak perlu ditutup terlebih dahulu. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi, kapasitas RAM yang dipasarkan akan meningkat secara terus-menerus dibandingkan teknologi sebelumnya. Jika ingin menambah kapasitas memori yang ada, kita dapat menambah keping RAM yang baru dengan kapasitas yang berbeda. Misal, yang awalnya laptop kalian RAM-nya hanya 4 GB, ingin dinaikkan bisa menjadi 6 GB, 8 GB ataupun 16 GB atau lebih tinggi ya, sesuai dengan slot yang dimiliki oleh PC atau laptop kalian. Jadi ketika di laptop kalian slotnya tidak memadai, berarti sudah tidak bisa menambah kapasitas RAM tersebut ya, seperti itu. Jadi ketika ingin menambah RAM, diperhatikan juga DDR-nya berapa. Ada yang DDR3, ada yang DDR4 ya. Nah, kalau DDR3 itu harganya masih rendah, tapi kalau sudah DDR4 untuk menambah kapasitas RAM-nya juga harganya semakin tinggi. Oke, yang ketiga sekarang kecepatan. Kecepatan RAM dapat dikenali dari spesifikasi yang digunakan. Misalnya 32 GB DDR5 6400 DIMMS, yang berarti RAM tersebut memiliki kecepatan transfer data 6400 MB per second. Nah, kecepatan transfer data dari RAM akan turut menentukan kinerja komputer secara keseluruhan. Oke, yang terakhir jumlah pin. Jumlah pin menentukan bagaimana memori bertukar data dengan motherboard. Berdasarkan jumlah pin, ada beberapa teknologi yang digunakan pada RAM, yaitu SIMM, Single Inline Memory Module, dan DIMM, Dual Inline Memory Module. DIMM menggunakan bus 64 bit, sedangkan SIMM menggunakan bus 32 bit ya. Nah, ini kalian bisa lihat juga tadi yang sudah Bapak tunjukkan, yang di operating system ya. Kalian kan sudah lihat tadi laptop Bapak itu 64 bit, berarti menggunakan DIMM, Dual Inline Memory Module ya. Nah, biasanya kalau yang pakai SIMM itu 32 bit, biasanya ada di notebook ya. Tapi kalau di laptop kebanyakan sudah memakai DIMM. Ya, itu bedanya notebook dan laptop. Kemudian selanjutnya ada ROM. Read Only Memory, digunakan untuk menyimpan perintah-perintah dan data secara bertahap. Sesuai dengan namanya, komputer hanya dapat membaca data dan perintah yang terdapat pada ROM. Perintah yang disimpan di ROM merupakan perintah-perintah tetap yang dibutuhkan oleh komputer. Contohnya, perintah yang dijalankan pada komputer pertama kali dinyalakan. Nah, ketika ingin menyalakan komputer atau laptop, itu kan menekan tombol power. Nah, itu perintah dari pabrik komputer pada saat komputer itu diproduksi, jadi tidak bisa diubah. Nah, itu masuknya ke ROM ya.
gitu. Nah, ini ada gambar dari bentuk ROM itu sendiri. Ada dua jenis ya, ada yang berbentuk persegi dan juga persegi panjang. Nah, ini fungsinya sama saja ya. Oke, ketiga ada motherboard. Motherboard atau sering juga disebut mainboard merupakan perangkat komputer yang berfungsi sebagai tempat perangkat-perangkat internal seperti prosesor, memori, kartu grafis, kartu suara, dan LAN card. Jadi setiap perangkat itu memiliki slot tersendiri yang memungkinkan perangkat tersebut melekat di motherboard. Selain berfungsi sebagai tempat untuk menempatkan perangkat-perangkat yang lain, motherboard berfungsi sebagai penyedia jalur koneksi atau bus, atau juga aliran data dari satu perangkat dengan perangkat yang lain. Oleh karena itu, selain dilengkapi dengan slot-slot, motherboard dilengkapi jalur-jalur koneksi yang memungkinkan perangkat-perangkat yang ada berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah contoh dari motherboard ya. Jadi motherboard itu kalau arti Indonesianya secara perkata, board itu kan papan dan mother itu ibu ya. Nah, tapi ini diartikan sebagai induk dari segala perangkat keras ya atau hardware. Nah, di sini kalian bisa lihat ini papan atau boardnya. Nah, ini ada slot-slot untuk menempatkan perangkat keras. Contohnya di sini ada, nah yang panjang ini untuk RAM ya. Nah, ini yang kotak di sini itu prosesor ya. Nah, ini untuk prosesor. Nah, di sini ada untuk input dan output, dan juga nanti ada kartu grafis, kartu suara ya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sampai materi motherboard ya. Dan selanjutnya nanti kita di pertemuan selanjutnya akan membahas kartu grafis dan lain-lainnya ya. Kalian juga bisa baca terlebih dahulu di buku ya. Di sini motherboard halaman 6 dan selanjutnya kartu grafis kalian bisa baca di halaman 7 ya. Oke, baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk kesempatan pada kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan, dan jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar Google Classroom atau boleh juga chat di WhatsApp grup ya. Jadi nanti jika ada yang bertanya akan mendapatkan poin keaktifan ya. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.